Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, mengaku beriman dengan lisannya, ittaqullah, buktikan keimananmu dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, membenarkan kabar darinya. Haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan, serius, sungguh-sungguh, tidak pilih-pilih. Mana yang sesuai dengan seleranya dia kerjakan, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Ini namanya pilih-pilih. Tapi Allah katakan haqqa tuqatih, sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yakni perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Rasulullah awali hadis ini dengan suatu kebaikan, suatu kebenaran, di mana Rasulullah mengatakan sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, maka hendaklah kita lebih mendahulukan perkataan Allah dari perkataan siapapun. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada petunjuk yang lain yang lebih baik daripada petunjuknya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah katakan petunjuk, karena ada yang menjadi petunjuk Nabi walaupun belum dilakukan oleh Nabi. Beberapa perbuatan, amalan tidak dilakukan oleh Nabi namun menjadi petunjuk Nabi. Tapi ada juga yang dilakukan oleh Nabi bukan petunjuk Nabi. Yang tidak dilakukan oleh Nabi namun ia merupakan petunjuk Nabi, seperti puasa Tasyrik. Nabi belum pernah melakukannya. Nabi melakukan puasa Asyura. Namun sebelum wafatnya beliau mengatakan kalau bertemu dengan tahun depan kita puasa Tasyrik. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak bertemu dengan tahun depan sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti petunjukku dan petunjuk khulafa'ur rasyidin yang Allah beri petunjuk setelahku. Jadi petunjuk Nabi, petunjuk khulafa'ur rasyidin itu juga merupakan petunjuk Nabi. Ada yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak bagian petunjuk Nabi, menikahi wanita 9. Nah ini jangan gara-gara ini petunjuk Nabi, saya akan nikah 9 wanita. Enggak, petunjuknya Nabi 4 paling maksimal. Siapa yang sudah maksimal Bapak-bapak? Belum. Berarti baru saya yang tunjukkan. Nah, begitu juga dengan puasa wisal. Puasa wisal, tadi dia sahur, terus puasa, mau berbuka, dia nggak buka, terus tetap puasa. Besok pagi nggak sahur lagi, puasa terus sampai 2 hari atau 3 hari. Rasulullah SAW melakukan. Ada di antara sahabat yang izin pengen melakukannya. Rasulullah SAW katakan tidak boleh. Tapi engkau melakukannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan inni lastu kahayatikum. Sungguhnya aku tidak seperti kalian. Fa innama ut'amu wa usqa, karena aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Kalaupun seandainya kamu ingin puasa wisal, semaksimal-maksimalnya sampai paginya lagi. Jadi ini puasa sahur, pas nanti buka dia nggak buka, tapi pas besok pagi dia harus sahur. Nggak boleh lanjut lagi hari berikutnya, karena kita tidak diberi makan dan tidak diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah pernyataan ini Rasulullah katakan, kalau tadi kebaikan, kebenaran, kemudian yang berikutnya wa syarrul umuri muhdatsatuha. Adapun seburuk-buruk perkara, perkara yang diada-adakan. Kata Nabi yang diada-adakan, apa yang dimaksud yang diada-adakan? Tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, tapi dianggap ada. Dibuat-buat seakan-akan ia ada. Maka kata Nabi ini adalah seburuk-buruk perkara. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan ini istilahnya bid'ah. Maka istilah ini yang mengistilahkannya adalah baginda yang mulia, manusia yang paling saya cintai, bapak-bapak cintai, kaum muslimin cintai. Maka tidak boleh selayaknya kita merasa alergi mendengar istilah yang diistilahkan oleh baginda yang mulia. Namun bukan berarti kita harus ekstrim, sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Tidak demikian. Tidak juga boleh, wah ini kalau ngata-ngatain bid'ah berarti sesat. Namun pertengahan, ummatan wasata. Kita pelajari dulu kitabullah. Kita pelajari dulu petunjuk Nabi. Ini belum dipelajari, tapi sudah mengatakan ini bid'ah. Atau sudah mengatakan, wah itu orang suka membid'ah-bid'ah. Nah ini. Jadi 2 kondisi ini nggak boleh. Tapi kita pertengahan. Apakah benar ini ada di dalam kitabullah? Apakah benar ini menjadi petunjuk Nabi? Kita lakukan. Kalau tidak,
kita yakini ia merupakan atau masuk bagian yang dikatakan oleh Nabi sebagai perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan jika sudah ternyata jelas ia adalah kebid'ahan, maka ia masuk kesesatan. Karena Nabi katakan semuanya itu sesat. Dan di awal hadis tadi pun Nabi katakan ini seburuk-buruk perkara. Maka sangat mustahil ada perkara yang sangat buruk namun keluar darinya ada juga kok yang baik. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi ini. Karena Nabi mengatakan di awal bahwa seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Yang ini adalah istilahnya bid'ah, dan bid'ah ini adalah kesesatan. Terus ada yang mengatakan ada kok yang hasanah. Ini sangat bertentangan dari hadis yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Nah, ini kadang yang membuat ngeri. Wah, berarti kalau saya dituduh bid'ah saya berarti di neraka. Emangnya kamu yang punya surga? Tidak begitu, Pak. Tapi Nabi mengatakan di sini orang yang melakukan kesesatan terancam masuk neraka. Karena semua penuh dengan ancaman. Sesatan dalam bentuk kemaksiatan diancam neraka. Kesesatan dalam bentuk kebid'ahan pun diancam dalam neraka. Kesesatan kesyirikan diancam neraka. Kesesatan kekufuran diancam neraka. Tapi ada yang dia diancam neraka namun gak jadi masuk neraka. Karena rahmat Allah, Allah ampunkan. Mati dalam keadaan kesesatan. Allah ancam dia masuk neraka. Tapi setelah itu Allah ampunkan dia dan langsung masuk surga. Makanya kesesatan itu ada dua. Kesesatan dalam bentuk kekufuran, kesyirikan. Allah ancam masuk neraka dan tidak akan Allah ampunkan. Karena Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Kesyirikan ini kalau secara umum disampaikan, iya, kalau syirik yang enggak boleh. Tapi kalau sudah mulai detail nanti banyak yang enggak ngerti. Banyak yang belum tahu. Ada pawang hujan, berbeda pendapat kaum muslimin. Ada yang bilang enggak syirik, ada yang bilang syirik. Nah, tapi kalau dikatakan jangan berbuat syirik, semua sepakat. Tapi ketika masuk detailnya, terperincinya, ternyata masih banyak yang jahil. Ada yang pakai jimat, ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, ada yang mereka bertabarruk kepada kuburan, pepohonan, ada yang bergantung kepada selain Allah, ada yang mereka berdoa kepada kiainya, berdoa kepada syekhnya. Ini semua jelas dalam bentuk-bentuk kesyirikan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun karena ketidakfahaman kaum muslimin serasa itu bukan kesyirikan. Karena minimnya pengetahuan. Tidak mau fokus dalam perkara terperinci. Agama kita, agama yang sangat terperinci.